Hai, apa kabar teman-teman semua? Kalian lagi di channel yang tepat nih. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Nah, teman-teman pernah mendengar istilah tak kenal maka tak sayang kan? Maka dari itu kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 2 yang akan menemani kalian selama video ini. Mari kita berkenalan. Halo, saya Dewi Rizky Cahyani. Halo, saya Errol Tamami. Halo, saya Sadila Damayanti. Halo, saya Richard Malia Pekerti. Halo, saya Luiko Rizky Abila. Halo, saya Zainul. Nah, setelah berkenalan, kita lanjut pada topik pembahasan kita mengenai analisis regresi pengaruh variabel sosial dan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Pangkal Pinang. Nah, teman-teman di sini, apakah sudah pernah mendengar tentang indeks pembangunan manusia? Kalau sudah, jawab di kolom komentar ya. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Jadi, apakah kamu sudah tahu apa itu IPM? Sedikit tahu, dulu aku berpikir IPM itu istri pintar masak, hehehe. Nah, kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang dapat memengaruhi indeks pembangunan manusia? Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Selamat datang di Kota Pangkal Pinang, Negeri Serumpun Sebalai. Kota Pangkal Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana Kota Pangkal Pinang merupakan pusat ekonomi, pemerintahan, dan perdagangan, serta juga budaya bagi provinsi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Pangkal Pinang telah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Pembangunan manusia di Kota Pangkal Pinang dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari nilai indeks pembangunan manusia di Kota Pangkal Pinang yang telah meningkat sebesar 1,69 poin. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, IPM Kota Pangkal Pinang berada pada peringkat 1 dari 7 kabupaten atau kota di tingkat provinsi. Indeks Pembangunan Manusia Kota Pangkal Pinang pada tahun 2023 itu sebesar 80,45, di mana pertumbuhan IPM Kota Pangkal Pinang dari 2020 sampai 2023 terus meningkat. Jadi, bagaimana sebenarnya variabel sosial seperti pendidikan dan kesehatan, serta variabel ekonomi seperti pendapatan dan pengangguran mempengaruhi perkembangan IPM di Kota Pangkal Pinang? Mari kita lihat data lebih dalam dan melakukan analisis regresi melalui SPSS sebagai berikut ini. Berikut ini tahapan uji regresi linier. Adapun untuk langkah yang pertama, yakni membuka aplikasi SPSS di laptop Anda. Kemudian, masukkan data variabel yang telah Anda tentukan. Di sini, kami menggunakan variabel rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, umur harapan hidup, pengeluaran per kapita, angka melek huruf, dan angka penduduk miskin sebagai variabel independen. Indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen. Kemudian untuk langkah selanjutnya yakni klik Analyze, kemudian Regression Linear. Kemudian masukkan variabel indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen dan variabel lainnya sebagai variabel independen. Lalu klik Statistik, kemudian centangkan deskriptif, Collinearity Diagnosis, dan Durbin-Wensen. Klik Plot, lalu untuk di kolom Y itu masukkan Spreadsheet, kemudian untuk di kolom X itu masukkan Spread, lalu klik histogram dan norma probability plot.
lalu kemudian continue, dan di sini untuk metodenya kita bisa memilih. Untuk defaultnya itu ada enter. Di sini ada stepwise, remove, backward, dan forward. Nah, di sini kita menggunakan metode stepwise. Lalu klik OK, lalu muncullah hasil. Nah, inilah hasil output dari uji regresi menggunakan SPSS. Nah, untuk langkah selanjutnya, mari kita interpretasikan hasil dari uji SPSS ini. Pada studi kasus yang kami ambil, yakini terkait indeks pembangunan manusia, di mana indeks pembangunan manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, umur harapan hidup, pengeluaran per kapital, angka melek huruf, dan angka penduduk miskin. Di mana pada kasus ini indeks pembangunan manusia sebagai variabel terikat dan variabel lainnya itu sebagai variabel bebas. Nah, untuk penentuan variabel di sini, yang pertama ada indeks pembangunan manusia sebagai variabel terikat atau variabel dependen. Pada tabel berikut ini, kita bisa melihat jumlah sampel, yakni di kolom N. Di sini menunjukkan ada 10 sampel. Kemudian kita juga bisa melihat rata-rata variabel pada kolom MEAN. Sebagai contoh, rata-rata lama sekolah yakni 9.931. Dalam mengelola data ini, kami menggunakan metode stepwise. Nah, apa sih metode stepwise itu? Metode stepwise adalah memasukkan prediktor secara bertahap berdasarkan nilai F yang signifikan, di mana nilai signifikan F di bawah 0,05. Setelah itu, prediktor dimasukkan lalu dikeluar lagi. Pada tabel berikut ini, semua prediktor dimasukkan secara simultan. Lalu untuk tabel variabel enter ini menunjukkan bahwa yang paling besar pengaruhnya itu adalah umur harapan hidup. Nah, kemudian untuk model sumarinya, di sini kita bisa melihat nilai AJ square-nya itu 0,920, nilai R-nya mendekati 1, yang berarti nilai korelasinya semakin kuat atau bagus. Ada nilai Durbin-Watson di mana jika mendekati 2 menunjukkan bahwa tidak adanya autokorelasi yang signifikan di antara residualnya. Kemudian ada tabel ANOVA yang menunjukkan jika variabel dependen tersebut dapat dijadikan alat prediksi atau estimasi atau sebaliknya. Di sini didapatkan F tabelnya sebesar 19,35. Lalu untuk hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa variabel dependen tersebut dapat dijadikan alat prediksi. Lalu di sini ada tabel koefisien yang menunjukkan nilai signifikansinya 0,00 yang artinya mendekati kepercayaan 100%, artinya H1 diterima. Kemudian didapatkanlah hasilnya bahwa tandasnya itu adanya pengaruh antara umur harapan hidup dan indeks pembangunan manusia. Di mana untuk histogram dan juga scatter plot dan V-plotnya itu menunjukkan bahwa residualnya itu mendekati distribusi normal. Berikut ini interpretasi studi kasus ini terhadap perencanaan wilayah dan kota, di mana IPM ini merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Dan IPM ini juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Jadi, bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Dan juga IPM ini bisa digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan manusia pada masa yang akan datang.